contoh yang jelas, contoh yang gamblang itu gini. Kanjeng Nabi Muhammad, kalau beliau memang utusan kekasihnya Allah, kalau kanjeng Nabi Muhammad, tentu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pasti tunduk dengan beliau. Tidak bisa enggak. Itu perumpamaan manusia biasa kan, nafsunya itu seperti apa sih itu. Itu sebuah contoh yang nyata itu. Manusia kalau menyembah Allah begini loh. Berarti kalau mempelajari kanjeng Nabi itu harus menyeluruh. Tidak bisa hanya dengar-dengar, itu tidak bisa. Harus jelas menyeluruh. Satu percontohan itu. Nah, caranya agar seperti itu ya kembali ke tadi syariat Islam tadi. Makanya kalau jalannya dibawa oleh kanjeng Nabi, di dalam diri sampean Umar tetap ada. Tidak bisa enggak itu. Umar perumpamaan dari warna merah tadi. Tapi seperti Umar dulu sebelum masuk Islam itu. Udah buat, merasa lebih hebat itu. Ali ya ada di situ. Nah, kalau nggak ada ya nggak hidup teman. Warna kuning kalau Ali. Itu. Kenapa kau ada ayat walaupun kamu senang padaku, tapi kamu nggak senang dengan salah satu sahabatku, bukan golonganku. Itu nggak kebetulan sabda itu. Ada hubungannya dengan pribadi-pribadi ini loh. Itu. Kalau sampai ke salah satu itu, yang tiga ini jadi komplain. Itu umpama suatu negara, umpama suatu perkampungan, di situ ada keributan yang luar biasa, nggak bisa sinkron gitu. Tapi kalau dari atas ya kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus sampai ke sini itu aman. Soalnya kita tidak meninggalkan salah satunya itu. Keempat-empatnya itu terangkum di situ. Makanya tawasulan di sini. Habis kirim doa ke kanjeng Nabi Muhammad, langsung Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jangan sampai yang lain. Itu harus dijaga ini. Nah, setelah itu baru terserah siapa. Itu. Jadi satu badan kecil ini sama persis dengan alam semesta ini. Sama dengan alam semesta ini, hanya tepat apa enggak itu aja, itu hakikatnya itu. Saya tahu Nabi Musa ini cuma satu, tapi di masyarakat ini ya ada, cuma nggak banyak itu yang punya sifat seperti Nabi Musa itu, nggak banyak. Nah, Raja Fir'aun tahu kan sampean, cuma satu kan. Tapi ada di seluruh manusia punya sifat seperti itu, tapi mereka nggak tahu, mereka tidak mengetahuinya. Ini masalahnya itu. Contoh itu gini, kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Fir'aun itu berani mengaku dirinya Tuhan, kan gitu. Padahal itu maksudnya itu gini, seandainya sama itu dulu pernah membantu sekolahan, ya, buat sekolahan sampai baik gitu. Selama sama nggak cerita, catatannya ada. Suatu saat lupa. Ini kelas ini saya waktu tugas di sana dulu saya membangun ini. Lah itulah sifatnya Fir'aun itu. Menduduki kedudukan Allah itu. Sesuatu itu memang dikehendaki Allah, diakui. Itu makna dari mengaku dirinya Tuhan itu. Lah saya perhatikan sekarang seluruh dunia seperti itu. Dulu memang cuma satu Fir'aun. Sekarang di mana-mana Fir'aun sama-sama menonjolkan kebaikannya. Itu. Makanya di sini harus sering-sering pengembalian, ya Allah, semua yang baik-baik ini kehendak Allah. Yang jelek-jelek ini sayalah penyebabnya. Itu tidak boleh diucapkan sambil gremeng, itu tidak, harus diresapi dan memang iya itu. Kalau soal gaib di sini kerjanya secara otomatis sudah. Asal yang patuh tadian
pengendaliannya di situ. Makanya jin itu kalau dipaksa suruh ibadah karena Allah takkan mungkin bisa. Jin tidak bisa. Pol kemampuannya itu ibadahnya itu karena takut neraka. Karena takut neraka atau karena pengen surga. Itu sudah puncak-puncaknya. Ya seperti riwayatnya dulu diturunkan ke bumi tadi itu. Kok tambah rajin kenapa? Saking kepinginnya ke surga diturunkan. Ada yang saking takutnya pada neraka. Ya, seandainya surga nggak ada ya nggak mungkin dia ibadah. Seandainya loh itu. Seandainya neraka nggak ada ya nggak mungkin ibadah. Wong ibadahnya takut neraka kok. Tapi karena Allah nggak mungkin nggak ada itu. Nggak mungkin karena Allah nggak bisa kenapa kok Allah itu tidak bisa diumpamakan itu. Itu. Iya mau ibadah karena Allah ada. Coba Allah nggak ada ya nggak mungkin lah. Kalau Allah nggak ada ya nggak ada semua. Nggak ada apapun. Itu. Jadi ada pengetahuan bahwa Allah itu bahasanya bahasa perumpamaan. Tapi Allah sendiri tidak bisa diumpamakan. Itu pengertiannya. Itu. Sekarang orang ibadah karena guru. Iya, no guru kok ono guru ya molor kan. Ya. Gurunya kan nek diumpamakno kan. Memang guru ada ya, kamu rajin tetap gitu. Oh, padahal jelas ketika Rasulullah itu wafat, umat Islam dunia kan wing semua. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu yang angkat bicara. Siapa yang ibadah karena Nabi sudah tiada. Tapi barang siapa yang ibadah karena Allah kekal adanya. Ya kan sudah, masa kurang jelas kayak ngono iku. Lho karena Nabi lho salah lah, apa mana karena guru. Nah guru ya tawadu, namanya guru harus hormat, harus tawadu, harus menghargai. Ya beda soal ibadah, cuma nek kono guru, kono Nabi gak teko. Gitu. Nah itu faktanya ada gitu loh. Masa Sayyidina Abu Bakar main-main? Enggak mungkin. Itu juga tidak bisa kedaluwarsa itu apa yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar itu. Tidak bisa kedaluwarsa. Sampai kiamat pun. Oh, hinten malih. Umum rada anu ini. Bapak ingkang sampun pernah disampaikan Bapak menika antaris perang menika kan perang yang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu niku sing diperangi syaitan, iblis lan jin. Bekal kangge memerangi syaitan, iblis lan jin niku masing-masing pribadi sing bermaksudaken ing jamaah iki napa wonten kaitan ya kalih energi ingkang sampun disampaikan ing jamaah iki sehingga energi niku dados senjatane ditambah perang yang pertama. Terus yang nomor kali pada saat Bapak dikutuk Gusti Allah ngantos tenggene alam-alam sing Bapak ceritaken niku napa rohipun jamaah niku nggih saged Pak melampaui kados kaya ngoten niku atas pendampinganipun Bapak, atas iringanipun kados pun dituntun setiap malam 15 menurun 2 kali masyarakat sama. Sakjane ku ora kok perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsune sing merangi awake dhewe. Pada zamane Kanjeng Nabi biyen lho. Bukan Kanjeng Nabi ku merangi wong kafir iku enggak. Wong kafir iku sing merangi Kanjeng Nabi.
Hanya mau kadung kulino menclek ya, wis menclek ae sama. Saenake ngono padahal gak tepak iku. Ngono. Masih saiki ya ngono, perang musuh hawa nafsu lho. Hawa nafsumu ku lho sing merangi apamu. Kare apa iki ono ndi? Ngene. Lah ngene. Lek pas kene iki pikirane tenang, atine yo nyaman ngono ku anu. Sing asale lemah geni banyu angin iku anteng ora nuntut apa-apa. Ora merangi tepakan. Nah, kene iso nyaman. Lah mari ngono kene ndelok sesuatu iku gak telaten. Gak telaten kuping ndang-ndang ae ngono. Lah niku salah satu ku bangkit. Lah wong iku masih apa-apa tapi dadi siji, pan bangkit siji yo kabeh ku umek ngene. Gue iku malah nekan awake dhewe tuh kapan kok suwe mesti kesuwen iki. Wah, metu wah ngono. Gue iki perang dhewe to. Ora ngerti lek saat barang iki ya kekuasaane Gusti Allah. Saate sembarang. Saate rabi, saate oleh dhuwit, saate iso apa iku Gusti Allah sing nggo jadwale iku. Kan paksa makane kene kudu tawakal. Hindane tawakal iku trimo. Trimo iki sik durung. Ngono. Tapi sing garai ya kumang. Diperangi. Ngene. Lek posisine pas ana ndek tengah, krasa lek kono sing merangi kene. Tapi lek posisine ana kene, balik kate merangi ngono. Iki perang musuh nafsu. Padha karo mene lho. Wong kok dhuwur mencirek kok. Ora dhuwur sing liyane ku lho, Ndek. Sehingga gak sombong wonge. Ora ngrendahno liyane. Wong ku elek mencen. Ora kok elek iku. Sing liyane ganteng-ganteng, dadine katake malah kaya ngono. Adane padha ae. Lho, iku kan padha karo anu ngono mempersempit jarak ngono, mempersempit jarak. Ora tambah ngenai batas ngene. Pengertiane ku ngono. Masih karo nafsu maya ngono. Kapan ndek ati mulai rada ana umepe ngene. Wah, arek kok kono merangi kene. Salah wesel iki mangkene sing merangi kono kok ndang-ndang ngono. Lah kuwi ini papat iku bangkit. Muanengene mledok dok sini. Wes lek ngono. Wes lek kadhe ngono ana sing rame ne mbu bangkit ya mbu sandal kudu melayang iki. Iku tak. Asa awak yo iso obah ngene. Goblok. Nafsu. Mbok dodol ya ngono. Wayan-wayan payu ndang tek nang enak mendah. Muta sing anu sing bagi Gusti Allah dhewe. Mengane penyerahan diri nang Gusti Allah lewat dalan sing lurus iki ngono memang harus kita lakukan. Dudu keperluane Gusti Allah tapi keperluannya awake dhewe. Kebutuhane awake dhewe iki lho. Lah Gusti Allah ngono ora butuh ngono. Kalau masih gak dikonokno tetap Maha Kuasa, Maha Perkasa, gak mengurangi apapun. Awak dhewe terlalu kecil di hadapan Allah itu. Pun sini. Saya mau menanyakan tentang undang-undang tadi. Merupakan pernyataan di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholatku, ibadahku dan kehidupan duniaku serta matiku pasrahkan padamu yang Allah. Itu pernyataan. Nah, itu saya yakin di seluruh dunia kan seperti itu. Tetapi pelaksanaannya kebalikan dari bertolak belakang. Nah, sementara pemahaman yang Bapak sampaikan, warisan Rasulullah satu-satunya yang harus kita jalankan, ini kan hanya di sini. Bagaimana kepedulian kita sebagai sesama Islam, sesama saudara Islam, untuk dibilang menyebarkan, tidak boleh menyebarkan yang itu. Tapi kepedulian kita sebagai sesama saudara Muslim
bagaimana langkahnya. Karena kita yakin, saya yakin, pada saat sholat menyatakan, tetapi yang biasa Bapak sampaikan pemahaman di sini, begitu habis sholat dikira sudah berubah lagi sholatnya, dan itu ada di hadis dan ayat. Itu bagaimana kepedulian kita untuk memberikan pemahaman kepada saudara Islam yang tidak mengerti tentang itu. Terima kasih. Acara ini direkam kemudian disebarkan lewat YouTube. Itu salah satunya langkah kita. Cuma itu yang kita bisa mampu. Dan kita tidak mungkin mendatangi orang-orang pinter itu untuk bicara seperti itu. Tidak akan mungkin. Tapi paling tidak kalau kita sudah melakukan ini, salah satu dari saudara-saudara kita itu siapa tahu hatinya tergugah. Itu. Hatinya tergugah. Harapannya kita itu. Karena kita ini niat ada cuma nggak punya daya dan upaya. Bagaimana lah memberitahukan sama orang, sementara orang itu bukan orang bodoh, orang pintar-pintar tok seperti itu. Pintar sembarang udah, tidak bisa. Gitu. Jadi makanya, dan lagi ini urusan hidayah. Apabila Allah menghendaki seseorang mendapatkan hidayah, tentu disengaja atau tidak dia akan mendengarkan ini, mendengarkan dengan seksama dan dirasakan itu. Dan saya kira sudah cukup banyak yang ikut mendengarkan itu, cukup banyak, bukan juga tidak ada yang komentar negatif, tidak ada, semuanya walaupun nggak komen itu tapi nggak nggak merendahkan itu, enggak. Mau komen pun sulit juga, komen gimana, memang begitu kenyataannya. Dari sekian panjang, sekian banyak pengetahuan yang saya sampaikan, kalau disingkat sama dengan saya bilang ini garam, rasanya asin. Seman mau percaya monggo, tidak percaya ya enggak dosa. Ini gula, rasanya manis. Seman percaya ya monggo, enggak percaya ya enggak berdosa. Itu poinnya. Tapi lihat saya tidak menyampaikan, saya salah itu. Jadi kita sendiri ini serba salah juga itu. Sampaikanlah, walaupun itu pahit. Oh, disampaikan kadang uang segolong komeng ora karuan. Itu. Apalagi lihat di sini pas dikuasai hawa nafsu itu. Wah. Ya untungnya begini. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Ghaib. Sehingga siapapun yang ibadah karena Allah, yang fardu tadi dijalani karena Allah, Allah melindungi tadi secara menyeluruh, bahkan secara ghaib. Gitu. Jadi sesuai sekali. Secara gaib itu maksudnya orang nggak tahu apa-apa, tapi mau datangi kok kadang-kadang rasa kadang berani, kadang ya enggak, kadang yang berani itu kan ada gaib yang dikuasai Mbah siapa kemarin? Mbah Sumelang itu kan dia jadi ragu-ragu. Itu. Sampai ngetop di Pasuruan namanya Mbah Sumelang. Danyangan. Saya dengan siapapun saya tidak gentar sedikit pun. Tapi saya tidak merendahkan mereka juga. Gitu. Kecuali malam itu dia nggak berani memberikan yang tak inginkan. Memang tak hancurkan batu itu. Nah itulah. Kaki danyang ini danyang mana wedi. Nggak ada. Nah itu banyak orang ketakutan dengan begitu-begitu itu. Ketakutan. Tapi lihat menghamba kepada Allah enggak, kita biasa-biasa aja. Kita tidak merendahkan mereka dan mereka tak akan mungkin diberi keberanian mengganggu kita, nggak akan mungkin. Gitu. Jadi yang perlu kita
pahami, jangan sampai dalam kehidupan kita ini menerjang undang-undang tadi. Kalau dari Allah ya itu tadi, ya. Kalau dari Rasulullah yang itu, walaupun kamu suka padaku, tapi nggak suka dengan salah satu sahabatku, itu pasal itu. Pasal yang nggak bisa ditembus itu, nggak bisa. Apa yang disabdakan Nabi itu benar-benar nggak bisa kedaluarsa sampai kapanpun berlaku. Seandainya alam ini diputar balik begini, suara itu masih bisa didengar. Seperti rekaman itu loh, nggak ada yang hilang. Karena ini berjalannya tetap ke depan, jadi ya kita nggak bisa dengar. Gitu. Tapi kalau seandainya diputar kembali peristiwa itu, ya persis seperti itu. Walaupun kamu suka padaku, tapi nggak suka dengan salah satu sahabatku, ini kamu bukan golonganku. Lah kalau orang bukan golongannya Nabi, ya sudah, kita mau bilang apa? Kita berjuang ini agar tetap menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Makanya disitulah perbedaannya, bedanya umat Islam dan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu yaitu. Ya, cuma saya nggak terlalu sedih soal itu karena walaupun lama, jangkanya sangat panjang, tapi asal dia Islam masih ada kesempatan diangkat itu aja. Cuma kan daripada kita lama-lama itu, asal mau menjadi orang Islam walaupun lama prosesnya, tapi tetap masih selamat. Kan kita bukan itu yang kita raih, yang tanpa tadi. Nah sekarang harus mau. Jadi gini, di alam 7 lapis langit tadi yang tak sebutkan, tidak ada papanya, tidak ada suaranya, tidak ada tulisannya, tapi kok ada. Ini hakikatnya itu begini. Orang harus ikhlas. Lah ikhlas tadi harus jelas apa yang diikhlaskan, harus ada perbuatannya gitu loh. Kita melakukan sesuatu, menyantuni yatim atau apa, kan ada ini tindakannya ada, tapi kita ikhlas, tidak boleh pamrih apapun itu. Kalau bisa begitu ya kejadian tadi itu sampai ke sana. Sebenarnya di alam semesta ini tidak ada sesuatu pun yang hilang, tidak ada. Yang terjadi hanya pindah tempat. Suaranya para nabi itu kalau diputar kembali ke ini bisa didengarkan, ada mas bunyi itu. Mulai dunia digelar itu. Karena pemikirannya orang masa depan sehingga tidak kepikir, tidak kebahas yang masa lalu tadi itu. Makanya kalau orang pergi haji atau umroh mengitari Ka'bah tadi arahnya ke sini, terus ke sini, putarnya itu ke sini, tidak ke sini kan, tidak, itu ke sini. Ini perumpamaan dari kita berjalan ke masa lalu tadi, terus berjalan ke masa lalu. Kalau sampai kebalik gini, ngikuti arah jarum jam, nah itu tembusnya nanti di titik akhir, di 7 lapis bumi tadi, Sabta Pertolo tadi, ketemu Sang Hyang Antaboga. Arahnya ke sana, mau nggak mau. Makanya kenapa orang nggak berputar ke sini? Nggak kebetulan itu. Agar rasa ini bisa berjalan ke arah masa lalu. Terus contoh yang lebih mudah dicerna itu gini. Kalau kita pada saat masih muda kenal dengan wanita, mesra-mesraan, ya seneng-seneng, ya kemudian menikah, terus menulis tua, udah tua banyak masalah sekarang. Jangan cerita yang aneh-aneh, ceritakan aja dulu waktu ketemu dulu. Ini akan menambah kedamaian. Kecuali lihat dulu buat masalah terus lah, ini mah cerita Rene tadi berkoro, cerita Rono tadi berkoro ini. Makanya orang sejak awal tuh harus dijaga perilaku ini. Mulai namanya ngeluaran itu anu ngono, dicerita Mas Sabian tambah kali sopon. Ngono kuwi lek karo riko. Aduh.
Kena. Makanya wong sejak awal itu harus dijaga perilaku. Karena kalau ditarik ke sini itu rasanya nyaman itu loh. Udara ini langsung ganti. Yang tadinya pengap panas-panas gimana itu kalau itu ada kesejukan. Jadi manusianya mempengaruhi suasana. Gitu. Paling enggak kalau ingat pasal tadi 2 tadi itu orang hati-hati kalau melakukan sesuatu. Sangat hati-hati. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rahim mahadina wa mahadikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma di sultanil adim wa di wajhil karim wa walli bi kalimati tammati wa da'awatil mustajabatil hakim wa warisa Sulaiman Daud alaihi wassalam al-wadudul arsyil majid wa umri wa safiq wa hajati wa aksir amali wa auladi wa habibin nasi ajma'in wa tabadil adawata kullaha min bani Adam alaihi salam nagana hayya wa yahiqal qawlu alal kafirin wa qul ja'al haqqa jahaqal batilu innal batila kana jahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina ilal khaisara wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saderenge dipun tutup salam, pesan kula niki mangke terakhir puasa duka sak sedaya niki bareng napa mboten niku mboten masalah nggih. Apa awake kados sing disiki apa sing ngareni mumpun sampak madani sing mboten bareng kali awake dhewe. Dadi lek sama mempersoalkan waktu niku sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang merugi. Sebab trawae ku melok saiki apa melok meneh riyayane niku tidak dipertanyakan dan Gusti Allah. Bukan itu yang dipertanyakan. Sing dipertanyakan niku marobuka, sapa pangeranmu niku. Lek panjenengan pangeran sampean Gusti Allah ya ibadah krana Allah. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji bila mana mampu terutama iku. Jawabe sakniki sing urip niki. Sesuatu sing dipertanyakan niki lho sing kedah dilampahi. Dadi mesuk ora mikir jawaban nggih sing urip niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.